Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, Bapak cek dulu yang tidak hadir hari ini siapa? Sisil sakit, terus Rehan sakit. Dua orang ya? Naila kemana? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengenalan ya, pengenalan coding. Nah, di sini mungkin pengenalan coding dasar. Nanti kita menggunakannya Python ya, dalam bidang kesehatan. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal tentang IE ya, atau apa? IE itu apa? Kecerdasan buatan ya, kemarin sudah dibahas, yaitu mungkin aplikasi-aplikasi yang kita gunakannya ya dalam guys. Contohnya seperti apa kemarin? ChatGPT, kemudian AI, kemudian ini ya. Ya. Oke, untuk sekarang mungkin di sini dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini kita akan kolaborasikan dengan bidang yang sesuai dengan kejuruan yang kita ampuh, yaitu di bidang kesehatan. Nah, di sini kita akan menggunakan coding atau apa coding ya? Ada yang sudah tahu coding? Sudah mengenal? Belum. Oke. Di sini nanti tujuan pembelajarannya adalah untuk mengenalkan dasar pemrograman dalam hal di sini itu Python ya, untuk mengolah data sederhana terkait kesehatan. Oke, di sini ada ini. Apa itu coding? Di sini boleh mungkin nanti sebelum dilanjut di sini, karena di pembelajaran ini nanti ada lembar kerja peserta didiknya mungkin yang harus diisi oleh kalian. Nanti di sini boleh diisi. Jadi apa yang nanti disampaikan boleh diperhatikan dan nanti diisi di lembar kerja peserta didiknya ya. Itu belakang. Boleh dikasih nama nanti di atasnya. Kurang. Kembali sini perhatikan ya. Oke, apa itu coding? Bisa dilihat sini, coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimulai instruksi, atau bahasa ininya adalah pemrograman. Mungkin kalian di sini secara tidak sadar ya menggunakan konsep coding ini. Misalkan di sini untuk laki-laki ya, mungkin sering main game. Cung yang suka main game. Ya, Aris terus ini ya. Nah, dalam aplikasi game itu ya, kalian bisa bermain game itu karena aplikasi game itu sudah diproses atau di ini oleh coding, diprogram.
jalan ya, misalkan kita mau kemana, dia mampu menunjukkan arah ya. Google Map itu mampu menunjukkan arah itu karena di dalam aplikasi Google Map itu sudah diprogram ya melalui coding ya. Ataupun mungkin di sini sekarang kita banyak menemukan ya, sekarang dalam kehidupan atau di zaman sekarang ini sudah banyak jasa manusia yang tergantikan dengan apa? Mesin atau robot kan? Nah, adanya robot itu salah satunya yaitu dengan menggunakan coding program. Jadi robot itu bisa berjalan dengan adanya coding program. Ataupun mungkin yang lebih ininya lagi, mungkin kalau di negara-negara lain sudah banyak ya, ada mobil yang tanpa pengemudi dia bisa jalan sendiri. Nah, itu udah diprogram ya dengan coding. Nah, kalau di kita mungkin di Indonesia kalau kita melihat mobil jalan sendiri tanpa pengemudi, bukannya malah ini pasti dianggapnya bisnis. Ada hantunya kan? Padahal itu adanya kecerdasan buatan atau tadi yang ini dibantu oleh dengan program atau coding. Jadi sekali lagi coding itu adalah program ya, atau dengan cara ini adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Contoh sederhananya, misalkan contoh sederhananya di sini kita membuat coding itu, kalian sudah belajar logika belum di matematik? Sudah. Ya, di matematik itu kan ada logika matematik. Ya. Coba kalau misalkan di sana ada saklar lampu ya, atau tombol. Jika tombol atau saklar lampu itu dipencet, maka apa? Maka lampu menyala. Jadi instruksi-instruksi di coding itu diinikan dengan jika maka. Misalkan tadi contoh sederhananya, jika saklar ditekan maka lampu menyala. Nah, nanti mungkin lebih dikembangkan lagi. Nah, di sini mungkin kita akan mengenal saja dulu ya, mengenal coding yang sederhana yang ada kaitannya mungkin dengan di kita di bidang kesehatan. Nanti apa misalkan ya? Oke, di sini ada manfaat belajar coding. Apa saja manfaat belajar coding itu? Melatih logika dan kreativitas. Melatih logika dan kreativitas, ya. Kemudian membuka peluang karir di masa depan. Kalau kalian pengen jadi orang yang hebat, jenius atau nanti banyak dibutuhkan, maka kalian harus jago coding. Kalau kalian sudah jago coding, bisa membuat program, nanti akan gampang dicari atau dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, mungkin karena mungkin di sini kita ya bidangnya di kesehatan, jadi tidak terlalu detail. Apa salahnya kalau kita belajar mungkin bisa lebih mendalam lagi mungkin di luar jam sekolah, silakan manfaatkan ya. Kemudian ini ada konsep dasar coding ya. Konsep dasar coding ini yang pertama di dalam coding itu harus ada algoritma ya, yaitu urutan langkah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada looping, yaitu mengulangi perintah beberapa kali. Jadi perintahnya diulang-ulang. Ya. Kemudian nanti harus kondisional. Jadi pilihannya itu berdasarkan situasi. Oke, mungkin di sini kita tidak akan dulu belajar bagaimana cara membuat programnya, tapi nanti di sini mungkin Bapak akan memberikan salah satu contoh, ya, salah satu contoh dasar dari contoh coding ini. Nah, mungkin di sini coding yang akan, di sini coding yang akan kita pakainya itu dengan menggunakan Python ya. Nah, contohnya itu misalkan dalam pengolahan data sederhana, misalnya seperti menghitung BMI. Apa BMI? Sudah pernah dengar BMI? Nah, kesehatan harus tahu BMI. Ya, nanti mungkin disampaikan BMI itu apa kan? Ada kaitannya mungkin dengan pengukuran ya. Kebetulan di sini Bapak bawa
tinggi badan dan juga berat badan. Nah, mungkin di sini kita akan coba kolaborasi ya dalam pembelajaran ini, karena mungkin tujuan pembelajarannya adalah kita mengkolaborasikan antara KAA ya, dengan bidang yang kita ambil, yaitu khususnya di bidang kesehatan. Mungkin di sini nanti kita akan coba suruh ke depan untuk diukur tinggi badan dan berat badannya. Kemudian nanti diingat tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Lalu kita akan masukkan ke program coding. Di sini mungkin sama halnya dengan kita menggunakan kalkulator, ya. Jadi sama halnya dengan kita menggunakan kalkulator. Nanti kan akan muncul jawabannya ya. Misalkan di kalkulator kita memasukkan, menginput, ya. Perkalian misalkan 25 dikali 136. Nanti kan di kalkulator itu akan muncul jawabannya. Nah, di sini juga kita nanti mungkin akan mencoba ya dengan contoh yang sederhana, yaitu menghitung indeks massa tubuh atau BMI. Ya. Cuman sebelum ke ini kita coba sedikit bahas dulu apa itu BMI ya. Ada yang sudah tahu BMI itu apa? Ayo. Body mass index. Ya. Atau lebih jelasnya adalah body mass index atau BMI adalah suatu metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan berat badan ideal seseorang. Misalkan nanti tingginya berapa, berat badannya berapa, ideal gak ini berat badannya. Nah, nanti mungkin di BMI ini ada kategorinya atau klasifikasinya. Ada yang tahu kategori atau klasifikasi di BMI ada berapa? Ada 4. Coba yang pertama klasifikasi apa? Kurus. Itu indeksnya berapa? Indeksnya berapa? Di bawah 18,5. Di sini ada depan ya. Kemudian ada berat badan normal. Itu di berapa indeksnya? Ini ya, dari 18,5 sampai 22,9. Kemudian ada berat badan berlebih, atau bahasa lainnya apa ya kalau berat badan berlebih? Gemuk, ya. Tapi jangan nanti kalau yang masuk gemuk jangan kenapa saya gemuk? Mungkin nanti bisa jadi patokan supaya ada motivasi untuk menjadikan berat badan kita ideal. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi apa? Obesitas berlebih berarti ya. Itu indeksnya ini lebih dari 25 berarti kan? Lebih dari 25. Itu masuknya di indeks obesitas. Oke. Supaya lebih ini lagi, karena mungkin biasanya kalau siang ini konsentrasinya sudah tidak. Coba kita sedikit tes dulu fokus atau daya konsentrasinya. Coba kalau Bapak bilang ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. ulangi. Ini 1. 2. Yang 3. dengarkan dulu ya. Ini 1. Kalau ini 2. Baik ya. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Oke. Ini 1. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau ini 2. berapa tadi? Kalau ini 3. kan tadi perintahnya ini 1. yang ini 2. kalau ini 3. kalau ini 3. yang ini
ya. Mungkin di sini kita akan coba ya nanti menggunakan salah satu modul Python yang sudah Bapak buat ya. Karena mungkin di sini tujuan pertama mungkin hanya mengenalkan dulu ya. Nanti mungkin ke depan bisa saja mungkin nanti kalian disuruh membuat ya. Kebetulan untuk menggunakan coding atau menggunakan Python ini ya harus di komputer. Jadi kalau di HP ya susah, jadi harus terinstall ini ya. Jadi mungkin kita mengenal dulu sini, nanti mungkin ke pertemuan ke depan kita coba berlatih untuk bagaimana cara menggunakan Python ya, berlatih. Nah ini mungkin di sini ada kode Python yang sudah Bapak buat, yaitu berkaitan dengan tadi apa? PMI atau indeks massa tubuh yang ideal. Nah di sini sudah Bapak buat rumusnya. Nanti apabila di sini nanti dimasukkan ya, berat badan, ini sudah ada rumusnya ya. Rumus dari indeks massa tubuh itu rumusnya adalah ini ya tinggi badan dikuadratkan dikali berat badan. Cuma di sini kan tadi sudah dibuatkan dalam rumus ya. Mungkin nanti kita coba langsung ke nanti sambil berjalan mungkin KPD yang sudah dibagikan boleh sambil diisi ya. Nanti mungkin ada juga kesempatan untuk mengisi. Di sini coba kita akan kolaborasikan. Nah, Bapak di sini udah bikin untuk kuliah ya. Nanti yang maju ke depan siapa dulu yang diukur ya? Ya nanti kita berdua. Cuma mungkin di sini karena waktunya nanti terbatas, jadi tidak semua yang hadir hari ini mungkin semuanya kebagian ke depan. Nanti mungkin perwakilan aja lebih dari 10 orang. Jadi diingatkan tadi tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Nah nanti kalau sudah tahu, nanti kita akan masukkan ke program ini ya tadi yang sudah Bapak buat ini. Saya akan buat, masukkan nih. Nah di sini kan kalau tadi kategorinya kurang dari 18,5 berarti masuk kategorinya ya. Jika indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5 berarti nanti masuk kategori atau klasifikasi lurus. Nah, ini kalau di sini normal, kemudian gemuk ada juga masuk. Nah ini tadi oke. Nanti mungkin nanti sini masukkan nih berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Nanti juga mungkin dicatat di LKPD-nya yang sudah ke depan tadi itu berat badannya berapa. Ada perintah di sana di LKPD-nya ya. Kemudian nanti kalau sudah ini nanti diganti. Ini berapa berat badannya? 60 ya? 60. Coba tinggi badannya berapa? Tinggi badannya ini 16 ya. Oh ininya belum ke ini ya. Satu lima berapa ini? 160 kan 53 ya? 54 ya 54. Coba untuk yang Wiranti kita cek indeks massa tubuhnya
Tadi berat badannya berapa? 60. 60. Terus tadi tingginya 154. 154. Ya, 25,30. Ini klasifikasinya. Ya. Ini sedikit selisihnya 0,30. Kita coba lagi hasilnya. Giliran selanjutnya. Siapa nih? Ain nih. Ain sama ke depan ini. Ain nih. Berat badan berapa ya ini? Gak tahu. Sebelumnya di Jepang tuh 44 ya. 44. Coba tingginya. 44. Ya, coba. Udah pernah diukur tinggi badan? Berapa? Coba lagi. Dah, coba. 14, 42, 43 ya. 43. Tadi berat badan berapa? 44. 44. Terus tingginya 143. Ini yang ini ya. 21,5 2. Itu maksudnya kategori normal. Oke, ini sesuai dengan tinggi dan berat badannya ya. Oke, coba lagi ya. Maksudnya kita ini baru ada 2 klasifikasi yang muncul kan? Apakah ada klasifikasi yang lain di kelas ini? Nah, ini mungkin buat ini lagi biar nggak muncul. Kita coba acak lagi siapa nih giliran ke depan. Ika. Ika, coba timbang dulu. Berapa kan? 59. 59. Dah, coba beratnya, tingginya 16, 65, 66, 67. Nanti yang lain kalau nggak kebagian boleh mengingatkan dari salah satu temannya ya untuk dimasukkan nanti di lembar kerja selanjutnya. Nanti kalau berat badannya segini nanti masuk tadi apa masa indeksnya berapa? Nanti dituliskan klasifikasi. Kita berapa tadi beratnya tadi? 59. Beratnya 59 ya. Kemudian 167. Ya, sehingga ini sudah muncul indeks massa tubuhnya adalah 21,16. Yang lainnya nanti
kalau pengen tahu ya, tadi boleh nanti ditimbang di sini, kemudian tinggi badannya juga. Nah, kalau Opa yang manual untuk menghitungnya gimana? Tinggal ini aja nanti. Ini kan rumusnya udah otomatis dimasukkan ya. Jadi kita nggak usah ngitung pakai kalkulator. Kalau yang misalkan pengen manual, nanti tinggal dihitung. Cara ini untuk rumus BMI indeks massa tubuh itu sama aja dengan berat badan BB dikali tinggi badan dikuadratkan. Ya, tinggi badan dikuadratkan. Jadi nanti berat badannya berapa, terus dikali ini tinggi badannya dikuadratkan dulu, dikalikan. Maka itu masuk BMI-nya berapa. Nah, kalau udah tahu BMI-nya berapa, tinggal masukkan ke tadi ke kategori ininya ya. Sini udah diinikan. Ini untuk kategorinya tuh di sini udah tuliskan. Untuk yang kurus kategorinya itu adalah kurang dari ini 18,5. Ini yang normal itu rentangnya antara tadi ya kurang dari 25. Jadi rentang dari 18,5 ke 25. Kalau 25 ke sampai dengan 30 itu masuk kategori ini, berarti yang ketiga gemuk. Kalau yang lebih dari 30 berarti itu sudah masuk kategori lebih dari gemuk ya, atau bahasanya adalah obesitas. Oke. Ya, mungkin ini salah satu bentuk coding sederhana ya. Mungkin ada yang lebih sederhana lagi, ada yang lebih sederhana lagi. Kita di coding itu misalkan hanya untuk menyebutkan nama saja boleh, nanti ini akan muncul. Atau misalkan kita mau menuliskan menyapa gitu ya, nanti bisa lihat ada instruksi. Kemudian kalau yang lebih panjang lagi ada, kalau kita pengen memprogram membuat aplikasi seperti semua aplikasi yang kita gunakan itu rata-rata kan pakai coding. Ya, seperti yang di AI misalkan di ChatGPT kan, dia kan bisa menjawab semua apa yang kita perintahkan atau kita tanyakan. Ya, itu ada codingnya, ada programnya. Jadi kalau pengen jawabannya betul, maka perintahnya harus sesuai. Jadi kalau di coding itu, di pemrograman itu, kalau kita misalkan salah sedikit saja, misalkan menuliskan di sini, nanti mungkin akan error gitunya. Ya. Jadi outputnya itu yang kita minta itu akan error. Misalkan titik atau komanya saja tidak tertulis di sini. Misalkan ada titik atau koma, atau yang harusnya ditulis titik kita ganti dengan koma, tetap nanti pasti akan error. Itu jadi harus lebih jeli kalau dalam menuliskan coding. Ya, mungkin lebih ininya kalau yang di aplikasi untuk belanja itu apa? Shopee ya. Shopee itu codingnya itu udah. Cuma kebayang ya, pemrogramannya itu mungkin lebih ribet lagi karena banyak sekali kan permintaan atau apa gitu ya. Mungkin kita mah yang penting tahu dulu, oh coding ini seperti ini. Jadi tadi apa coding itu? Apa? Perintah? Nah, permintaan kepada komputer dengan menggunakan dimengerti ya oleh mesin atau komputernya. Jadi kalau tidak dimengerti pasti akan menghasilkan outputnya yang apa? Error. Ya. Oke, mungkin itu sedikit ini untuk LKPD-nya silakan dilengkapi apa yang tadi sudah kita bahas, tolong diisi di LKPD-nya dilengkapi. Kemudian nanti juga di sini kalau udah beres LKPD-nya, di sana ada tentang refleksi dan analisis. Refleksi dan analisis. Untuk LKPD, mungkin kita coba ke
mengetahui indeks massa tubuh kira-kira apa? Coba, ada yang mau menyampaikan? Buat apa? Supaya apa? Apa manfaat? Coba. Manfaat mengetahui indeks massa tubuh? Ya, apa? Silakan Desi. Untuk mengetahui kategori ideal seseorang. Untuk mengetahui ideal Kategori kategori ideal seseorang. ideal seseorang. Oke, sebentar dulu. Ya. Ada lagi yang bisa memberikan untuk kenapa kita harus mengetahui BMI, indeks massa tubuh kita? Ya, untuk apa coba? Untuk mengontrol, ya. Mungkin kalau yang tadi kategorinya belum normal, misalkan kurang, nah, berarti mau tidak mau harus ditingkatkan. Atau yang mungkin berlebih tadi, ya sedikit buat untuk diturunkan lah, dijaga pola makannya, atau mungkin diinikan olahraganya. Ya. Nah, di sini mungkin itu ya. Kemudian kira-kira apa nih yang kalian bisa simpulkan dari pembelajaran ini tentang pengenalan coding ini? Sulit nggak belajar coding? Hah? Sulit, sulit. Tapi kalau hanya mengenal ini mungkin jelas ya, bisa ya, cara perintahnya. Dan mudah-mudahan kita dengan mengenal coding ini ya ke depan kita bisa mengaplikasikannya. Terutama mungkin dari salah satu kolaborasi ya, atau misalkan aplikasi dari ini yang bisa kita aplikasikan dengan kejuruan yang kita ambil, yaitu di bidang kesehatan. Ya, oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mungkin untuk di pertemuan berikutnya, kalau misalkan nanti lab komputernya sudah, nah kebetulan kan sekarang lagi dipakai MPK ya. Jadi nanti kalau misalkan ini kita mungkin di lab bisa langsung mungkin mencoba kita buat programnya yang mengertikan sendiri, lalu nanti kita cobain sendiri. Karena mungkin tadi untuk tahu error atau tidaknya itu salah titik atau koma aja itu pasti jawabnya. Oke, itu saja mungkin. Ada yang ditanyakan dulu sebelum tutup? Sudah ada? Cukup ya? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.